Yang pertama, kegiatan sepekan. Untuk kegiatan sepekan, ibadah doa pagi Rabu, kebaktian umum dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dapat dibaca dalam Warta Jemaat minggu ini. Terima kasih. Yang kedua, sakramen baptisan kudus anak. Berdasarkan hasil percakapan gerejawi Majelis Jemaat dengan Bapak Anggara Rustiansa Budiarso dan Ibu Dian Ambar Kusuma selaku orang tua, Majelis Jemaat menetapkan akan melayankan sakramen baptisan kudus anak bagi anak Olivia Rambu Karisa Budiarso pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di GKI Rembang. Untuk itu mohon dukungan doa jemaat. Terima kasih. Yang ketiga, peneguhan penatua baru. Karena Majelis Jemaat masih membutuhkan usulan nama-nama calon penatua, maka Majelis Jemaat berharap bagi anggota jemaat yang belum mengisi angket suara dapat segera mengisinya dan menyerahkannya kepada Majelis Jemaat. Mohon dukungan jemaat dan terima kasih. Yang keempat, Refreshing Church atau RC Komisi Remaja Pemuda. RC Komisi Remaja Pemuda GKI Rembang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 14 dan 15 Mei 2021 di Hotel Polos Rembang. RC ini dilayani dan didampingi oleh Pendeta Li Tien Siang, Pendeta Albert Aristo Pandiangan, dan Penatua Sri Sunarni. RC ini juga menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan pihak Hotel Polos dan mendapatkan dukungan dari para orang tua remaja pemuda. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Terima kasih. Yang kelima, tim multimedia live streaming kebaktian. GKI Rembang membutuhkan penambahan anggota tim multimedia live streaming untuk mendukung peribadatan online agar menjadi semakin lebih baik. Bagi anggota jemaat yang mempunyai pengetahuan teknologi dan program komputer serta memiliki kerinduan melayani Tuhan, Majelis Jemaat mengharapkan anggota jemaat tersebut dapat menjadi anggota tim multimedia live streaming dengan menghubungi Bapak Agung Pujo Raharjo. Kemudian apabila saat ibadah atau kebaktian berlangsung terjadi gangguan teknis, maka tim multimedia live streaming dapat merekam ibadah atau kebaktian terlebih dahulu dan kemudian memasukkan rekaman ibadah atau kebaktian itu di channel YouTube GKI Rembang setelah ibadah atau kebaktian selesai atau siaran tunda. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Terima kasih. Yang keenam, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Komisi Remaja Pemuda mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Udi Antoro, keluarga Bapak Dr. Johannes Budiadi, kepada NN, keluarga Bapak Arnold Widyo Cahyono, Ibu Priskila Dianing Tunggasmara, Ananda Salomita Mailani Gabriel, Saudari Deborah Agatha Chandra Eloinia, NN, Saudari Angelisa Martanda Deborah Simanjuntak, Ananda Davina Rado dan Elora, keluarga Bapak Jaka Prasetya, keluarga Bapak Yudi Wahyu, Saudari Nila Aditya Puspita, Ibu Ledi Sonia Watimuri, keluarga Bapak Suripto dan juga keluarga Bapak Suharnanto. Atas dukungannya berupa dana dan makanan minuman untuk berbagi kasih kepada sejumlah warga masyarakat yang hendak berbuka puasa dan membutuhkan perhatian kita. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Derinawati Simanungkalit, Ibu Priskila Dianing, Ibu Purwati dan Ibu Sudarwanti yang telah bersedia memasak makanan untuk berbagi kasih tersebut. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Selain itu, karena dana yang terkumpul dari jemaat sampai saat ini masih ada Rp2.100.000, maka Komisi Remaja Pemuda
berencana akan membagikan berupa sejumlah sembako kepada warga masyarakat yang membutuhkan setelah Idul Fitri. Mohon dukungan jemaat dan terima kasih. Happy birthday. Segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan diberkati Tuhan selalu. Kepada Ibu Diah Ajeng Raharjo tanggal 9 Mei, Saudari Fiona Vinela BS tanggal 14 Mei, dan Bapak Arga Maramba Pandin Purba tanggal 15 Mei. Sebagai hadiah ulang tahun dari Majelis Jemaat mempersembahkan firman Tuhan yang terambil dari Sefaya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tema khotbah kita pada hari ini adalah dipersatukan dalam sang pokok anggur, yang dilayani oleh Pendeta Albert Aristo Pandiangan SSI Teologia. Kami dari Majelis Jemaat GKI Rembang mengucapkan selamat beribadah. Selanjutnya Bapak Ibu kami silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali kebaktian umum Paskah ke-6 pada hari ini. Kita akan pujikan dari KJ 21 bait yang pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Kebaktian Minggu Paskah ke-6 hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Kita saat ini boleh berbakti di dalam kebaktian Minggu. Tema kita pada hari ini adalah dipersatukan dalam sang pokok anggur. Kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu tentang pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya. Pada saat ini yang menjadi fokus
firman Tuhan kita adalah dipersatukan. Adanya kesatuan antar ranting-ranting yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dengan kata lain, adanya kesatuan di antara kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih Kristus. Mari kita menghayati dan merayakan kasih Kristus yang mempersatukan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 309, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Berdoa. Tuhan, dalam kebaktian ini kami masih menghayati dan mensyukuri bahwa kami hidup di dalam Kristus, Sang pokok anggur yang benar, dan Engkau hidup di dalam kami sebagai ranting-ranting yang melekat di dalam Tuhan. Dan bukan itu saja, bahwa kami sebagai ranting-ranting Kristus telah Engkau persatukan oleh kasih-Mu yang begitu nyata kami alami, kami hayati melalui peristiwa salib, di mana melalui salib itu kami diajak untuk hidup di dalam Kristus, karena kasih Kristus mempersatukan kami dengan Engkau. Namun juga salib-Mu mengajak kami hidup dengan sesama di dalam kasih Kristus yang memampukan kami saling mengasihi. Itulah arti salib. Ada garis vertikal dan garis horizontal yang Engkau nyatakan di dalam kayu salib tersebut. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun apabila dalam hubungan kasih kami dengan Kristus masih berisi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan karena dosa dan pelanggaran yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan.
dan hubungan kasih kami dengan sesama secara horizontal juga masih berlubang-lubang karena kami melukai hati sesama kami atau kami dilukai oleh sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menaati firman-Mu, meninggalkan setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami belajar untuk hidup saling mengasihi dan saling mengampuni dengan sesama. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Berbahagia kita menerima berita anugerah yang terambil dari Injil Markus 4 ayat 8 dan 9. Markus 4 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku.
Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing kami di jalan kehidupan ini, sehingga kami selalu bersama-Mu, dan kami boleh merasakan kasih-Mu mempersatukan kami satu dengan yang lainnya. Lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama, kami sekali lagi belajar menjadi ranting-ranting yang mau menerima asupan nutrisi yang sehat dan bergizi untuk kehidupan kami, agar kami hidup di dalam kasih Kristus dan kami hidup saling mengasihi dengan sesama. Tuhan berkati para lektor, pemazmur dan hamba-Mu yang membacakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dibacakan sungguh dapat kami terima dengan sukacita, dan firman-Mu dapat tinggal dan berdampak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian sabda Tuhan. Kita akan menyanyikan Mazmur 98 secara berbalasan.
Bacaan kedua dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dipersatukan dalam sang pokok anggur. Kita adalah ranting-ranting yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tema firman Tuhan hari ini saya mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, dipersatukan. Bapak Ibu Saudara, dari kata dipersatukan kita mengetahui bahwa sifat kata ini adalah pasif. Ya. Jadi ada sesuatu atau satu pihak yang melakukannya. Nah, dalam penghayatan hidup kita,
sebagai anak-anak Tuhan, maka kita dipersatukan. Dipersatukan oleh siapa? Dipersatukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Ini harus kita hayati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, sebagai gereja, secara khusus GKI Rembang. Karena itu, ini merupakan anugerah, bukan berdasarkan kehebatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Karena Allah di dalam Kristus telah memilih kita. Dan bukan hanya memilih kita, tetapi juga mempersatukan kita. Supaya kita menjadi satu di dalam kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita harus sambut anugerah ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Makanya dalam bacaan kita, tadi firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku, dan sukacitaku akan memenuhi hatimu. Hidup kita akan dipenuhi oleh sukacita. Karena kita dipilihnya dan dipersatukannya. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran atau kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara konkret dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan, mari kita menghayati diri kita dan menghayati persekutuan kita ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara sedemikian rupa, apapun keadaannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena itu dalam hal ini tidak ada istilah siapa yang paling hebat, siapa yang paling menonjol, siapa yang paling berpengaruh. Tidak ada. Sekalipun di dalam persekutuan kita, persekutuan gereja Tuhan, ada perbedaan peran, perbedaan fungsi, atau jabatan gereja, baik itu majelis jemaat. Nah, kita perlu mendapat pengetahuan juga. Kadang-kadang kita menyebut misalnya Bu Purba sebagai majelis jemaat. Itu benar atau salah? Nah, kita kan seringkali pemahaman gitu ya. Bu Purba kan majelis jemaat. Itu keliru. Majelis jemaat itu lembaganya, organisasinya, kelompoknya. Jadi Bu Purba ini personnya, pribadinya. Karena itu tidak benar kalau Bu Purba dibilang majelis jemaat. Bu Purba, Bu Terang, dan bapak-bapak yang ada di apa itu? Muka ya di teras gereja itu, mereka disebut pribadinya penatua. Jadi penatua Purba, Ibu Purba, penatua Ibu Trenggono, begitu. Majelis jemaat itu organisasinya, lembaganya, kelompoknya yang terdiri dari Bu Purba, Bu Terang dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian apakah Pendeta Albert bagian dari majelis jemaat? Kadang-kadang kita membedakan ya, Pak Pendeta dan majelis jemaat. Itu keliru. Pendeta itu bagian di dalam majelis jemaat. Ya, jadi majelis jemaat itu terdiri dari penatua dan pendeta. Jadi saya masuk dalam majelis. Jadi kalau menyebut saya dan majelis, langsung saja bilang majelis jemaat. Saya ada di dalamnya sebagai pendeta. Kalau mau membedakan, pendeta dan penatua, bukan pendeta dan majelis jemaat. Begitu ya, kita mau sama-sama belajar menggunakan istilah-istilah ini.
Nah, tentu kami sebagai majelis jemaat punya peran, punya fungsi yang khusus. Karena Tuhan melalui umat, yaitu Bapak Ibu, Saudara, telah memilih kami, mempercayakan kami untuk menjadi pejabat gerejawi, menjadi majelis jemaat. Lalu kemudian kami membutuhkan perpanjangan tangan melayani jemaat Tuhan ini. Karena itu majelis jemaat melantik badan-badan pelayanan jemaat atau kita sebut komisi. Mulai dari komisi sekolah minggu sampai komisi usia lanjut. Itu adalah perpanjangan tangan dari majelis jemaat. Lalu kemudian ketika komisi-komisi membutuhkan perpanjangan tangan lagi, mereka bisa memilih panitia. Makanya kita mengenal istilah PHRG, Panitia Hari Raya Gerejawi. Supaya kegiatan-kegiatan hari raya bisa dikerjakan oleh majelis bersama pengurus komisi dan panitia. Nah, ketika ada satu proyek, satu program gereja, maka kita tidak bisa atau tidak boleh memisah-misahkan. Oh, ini programnya majelis saja. Oh, ini programnya komisi A saja. Apalagi kalau kita tahu ada panitia, oh ini tugasnya si A saja. Tidak. Ketika ada satu program yang ditetapkan oleh gereja kita, maka itu menjadi tugas kita bersama, baik majelis, jemaat, maupun pengurus komisi, dan panitia yang dipercaya atau yang dirangkul untuk bekerja sama melaksanakan program tersebut. Lalu di mana kedudukan anggota jemaat dan simpatisan? Sama. Jadi majelis jemaat itu dan pengurus komisi atau badan pelayanan atau panitia itu bukan struktur hierarkis. Ya, majelis yang paling tinggi. Lalu kemudian pengurus komisi level yang kedua. Lalu kemudian panitia level ketiga. Lalu kemudian anggota jemaat dan simpatisan. Itu keliru. Di dalam gereja Kristen Indonesia, berbeda dengan gereja yang lain, tidak menganut, tidak memberlakukan struktur hierarkis, tetapi struktur lingkup luas. Ya, lingkupnya lebih luas. Nah, majelis jemaat itu yang paling inti. Ya. Lalu kemudian lingkup yang lebih luas lagi lingkup lagi pengurus badan-badan pelayanan. Lalu kemudian jemaat, yaitu anggota jemaat dan simpatisan. Jadi bukan hierarkis ke atas, tetapi lingkupnya meluas. Lingkup yang terkecil sampai lingkup yang paling luas. Apalagi kalau Bapak Ibu hubungkan dengan GKI yang ada di Semarang Timur. Dengan kata lain klasis Semarang Timur. Ya, ada GKI Rembang, GKI Juwana, GKI Lasem, GKI Cepu, GKI Blora, GKI Purwodadi, GKI Peterongan, GKI Karangsaru, GKI Taman Majapahit. Itu bagian di dalam klasis yang lebih luas lagi dari lingkup jemaat-jemaat setempat. Ada lagi, kita ada sekitar 8 apa 10 ya, saya lupa. Ada beberapa klasis di GKI Jawa Tengah. Jadi kita masuk bagian dari klasis Semarang Timur bersama klasis-klasis yang lain menjadi satu di dalam GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Nah, demikian juga dengan GKI Sinode Wilayah Jawa Timur dan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Sama lingkupnya, dari jemaat, klasis, lalu sinode wilayah. Nah, ketiga sinode wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, menjadi satu lagi, menjadi GKI, Gereja Kristen Indonesia. Nah, jadi kalau dibilang, apakah GKI Rembang adalah bagian dari GKI? Betul. Karena kita lingkup terkecil, lingkup lokal, dari lingkup yang luas, Gereja Kristen Indonesia, yang kantornya ada di daerah Tangerang Selatan. Ya,
Tangerang apa Tangerang Selatan di sana. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita adalah bagian dari Gereja Kristen Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau lebih luas lagi, gereja itu tidak hanya GKI. Ada banyak denominasi, ada ratusan denominasi atau aliran gereja di Indonesia atau di dunia ini. Dan kalau kita hayati semua gereja itu harusnya menjadi gereja yang esa, gereja yang satu. Walaupun kita berbeda aliran, berbeda denominasi, berbeda cara peribadatan, berbeda fokus atau fokus atau yang pengajaran utama dari gereja-gereja itu, walaupun punya perbedaan, tetapi sesungguhnya kita adalah gereja Tuhan Yesus yang esa. Jadi itulah kesatuan kita. Kalau kita memahami, wah GKI begini, kelemahannya begini, dibandingkan gereja lain, kelebihannya begini. Atau sebaliknya, kita merendahkan atau meremehkan gereja lain. Gereja lain tuh begini. Kalau GKI dong, begini. Kalau kita melakukan itu, baik melalui perkataan atau bahkan lewat sikap perbuatan kita, sebagai sesama gereja, sesama anggota gereja, sebagai orang-orang Kristen, itu sama artinya kita mulai melukai, ya, melukai bagian dari ranting Kristus yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Kita memisahkan diri, memecahkan kesatuan gereja Tuhan ini. Ya, memang setiap gereja punya perbedaan. Karena itu kita harus belajar menghargai, menghormati perbedaan itu. Bukan untuk saling menjatuhkan atau bahkan menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dipersatukan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia Rembang, dan GKI Rembang ini menjadi bagian dari Klasis Semarang Timur, menjadi bagian dari Sinode Wilayah Jawa Tengah, menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia, Sinode AM, dan menjadi bagian dari Gereja Tuhan Yesus yang esa di Indonesia maupun di dunia. Nah, itu lingkupnya luas. Kita ambil saja fokus dalam lingkup kita yang terkecil ini, jemaat GKI Rembang ini. Bagaimana kita menghayati, kita menjaga, memelihara kesatuan kita sebagai GKI Rembang. Tentu tidak mudah ya. Kalau sudah bicara soal like or dislike, sama seperti media sosial kan gitu. Semua tergantung like atau dislike, komentar yang positif atau komentar yang negatif, ya, di follow atau unfollow, itu dunia sekarang begitu ya. Aku udah nggak suka sama dia, dislike. Dalam hubungan kita dengan sesama gereja, anggota gereja, ya, kita mungkin kalau ada layar canggih, ya, sekarang ini sudah mulai masuk 5G, ya, kan kemarin ini masih 4G ya, mulai masuk 5G. Mungkin kalau 6G sudah, kita kalau ketemu sama orang nggak perlu lagi kita datangi orang itu, cukup kita sentuh, ada layar di depan kita, mungkin dari tangan gitu, terus tampil layar di depan kita, langsung ngomong sama orang lewat layar itu, seakan-akan kita berjumpa langsung, padahal dia hologram begitu ya, dia gambaran dari orang yang kita mau komunikasikan, kita ajak ngobrol dan berinteraksi. Lalu kita tulis dislike, aku nggak suka sama dia. Apalagi yang lebih parah, unfollow, yang tadinya kita jadi follower atau following gitu ya, lalu kita unfollow, bahkan kita block. Nah, ini anak-anak muda yang paling tahu ya. Kalau sudah di block, kalau kita mau lihat orang itu nggak akan kelihatan. Itu parah banget itu kalau di gereja begitu. Apakah ada di GKI Rembang begitu? Kalau unfollow lah masih bisa lah, wajar. Ada orang yang suka dan tidak suka, itu wajar toh. Tidak bisa kita disukai oleh semua orang, atau
menyukai semua orang, tidak bisa. Pasti ada orang yang tidak menyukai kita, atau kita tidak menyukai orang itu. Entah karena karakternya, cara bicaranya, menyampaikan pendapatnya seperti apa, sikapnya seperti apa. Dan itu manusiawi. Ya, kita sering kasih tanda, oh si A ini dislike. Atau, wes aku udah gak mau lagi masuk dalam kelompok dia, unfollow. Padahal kita bagian dari komisi dewasa misalnya. Saya bagian dari komisi dewasa, karena saya tidak suka dengan pengurus komisi dewasa, lalu saya unfollow, wes saya keluar dari kegiatan-kegiatan komisi dewasa. Kan begitu. Yang lebih parah, di blok. Itu ya, wes kita udah gak mau. Itu parah banget. Amit-amit tidak ada di GKI Rembang ya. Nah, kalaupun kita mengalami hal seperti itu, kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa kita menjadi satu, kita menjadi bagian dari gereja Tuhan ini tuh bukan karena diri kita. Karena orang tuaku dulu tinggal di sini, bergereja di sini, anggota di sini. Dan aku juga dibaptis di sini, aku disidi di sini. Aku biasa gereja di sini, ya sudah. Berarti aku berhak dong, ya, memilih apakah aku masih mau di sini atau di luar atau keluar dari sini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menempatkan dan mempersatukan kita dengan gereja Tuhan di tempat ini, atau saudara-saudara kita di gereja masing-masing, Tuhan yang mempersatukan dia dengan saudara-saudara seimannya di sana. Bukan karena kita. Karena Tuhan Yesus tadi bilang begitu. Dan kalau kita mau menjaga kesatuan ini, itu artinya kita melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya, yaitu kita belajar hidup saling mengasihi. Ya, walaupun ada dislike atau mungkin ada unfollow, mungkin sempat kita blok orang itu, tapi kita mau belajar mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi kita. Bayangin Bapak Saudara, kalau Kristus sendiri yang melakukan itu dalam hidup kita, kita semua sudah diblok. Si A, si B, si C diblok semua, hapus wis dari peredaran kasihnya. Tapi karena kasihnya yang besar, bahkan dia mau mati untuk kita, ya, kita yang menjauh darinya, bukan dia yang menjauh dari kita. Kita yang menjauh darinya dicari, di search. Kalau di media sosial itu ada search, cari orang. Yesus yang mencari kita, si Albert, lalu ada Pak Steven. Ini orang-orang yang suka jauh dariku nih, aku cari, add friend, ya, follow, ya, kita supaya kita masuk dalam lingkupnya, dia follow kita. Harusnya kita yang follow dia, begitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang, ya itulah, hidup di dalam dosa, menjauh atau meninggalkan dia. Dia mencari kita. Dan kalau dia sudah mencari kita, kita menjadi bagian dalamnya, dia akan berikan segala informasi yang berharga untuk kita. Dia akan berikan segala sesuatu yang memberikan sukacita penuh dalam hidup kita. Lalu kadang-kadang ketika kita sudah menjadi bagian dari persekutuannya, kita curhat, Tuhan kenapa begini, masalahku datang silih berganti, begini Tuhan. Apa maksudnya Engkau mengizinkan aku mengalami begini? Apakah lebih baik aku menjauh darimu Tuhan? Apa artinya aku ikut hidup dalam persekutuanmu Tuhan? Lalu kita yang gak sabar menanti jawaban Tuhan, yang mengomentari status kita, mengomentari tulisan yang kita tulis di dindingnya Tuhan, lalu kita sendiri yang unfollow dia. Wes, aku gak sabar, udah Tuhan nyerah. Tapi itu pun Tuhan masih mau mencari kita. Jadi mari kita belajar untuk hidup di dalam persekutuan Kristus. Kalau minggu lalu ada suatu kebenaran yang menyadarkan kita, kalau kita lepas dari Kristus, maka kita akan menjadi ranting yang layu, yang mati dan tidak akan berbuah. Nah, kalau ranting yang begitu berarti ranting yang dibuang dan dibakar di dalam api. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan memulihkan kita, menguatkan, menolong kita. Nah, karena itu kita mau bersama saling menjaga, saling merawat satu dengan yang lain. Kita belajar saling mengasihi, belajar mengampuni, dan
diampuni, ya, kita belajar saling menghargai perbedaan masing-masing, bahkan dari perbedaan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua adalah bahwa dipersatukan dalam sampokok anggur itu akan menolong kita untuk dapat menjangkau jiwa atau orang-orang yang belum mengenal Dia. Sama seperti bacaan di dalam Kisah Para Rasul yang ke-10 tadi, ya, di situ dijelaskan, bahwa Petrus menjangkau atau mencala jiwa-jiwa yang baru, yaitu Kornelius dan teman-temannya. Ya, sehingga Kornelius dan teman-temannya menerima urapan Roh Kudus yang membuat mereka percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya bagi orang-orang bersunat, yaitu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk Kornelius dan teman-temannya itu. Jadi anugerah keselamatan dari Kristus itu menjangkau segala bangsa, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya, tetapi juga umat manusia di dunia ini yang mau percaya kepadanya. Tuhan tidak memaksa manusia untuk percaya dan mengikut Dia, tetapi Tuhan berikan anugerah itu supaya setiap orang dapat percaya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, agar itu bisa terlaksana, maka Tuhan memakai kita, memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk dapat menyatakan kasih kepada setiap orang yang ada dalam hidup ini. Kadang kita menentukan kasih kita itu dari seberapa kita mengenal orang itu, seberapa kita dekat dengan orang itu, seberapa dia melakukan kebaikan dan memberi keuntungan dalam hidupku. Kalau yang di luar itu, kita mikir-mikir, kita jaga-jaga, ya, maksudnya kita menjauh, lihat-lihat dulu seperti apa orang itu bisa kita ajak untuk memberi interaksi dan memberi keuntungan atau tidak, sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Lagi-lagi kita yang menentukan. Padahal sama seperti apa yang dilakukan Petrus ya, dipilih Tuhan, diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjangkau Kornelius dan teman-temannya. Bukan berdasarkan apakah mereka ini memberi keuntungan atau sesuai dengan keinginan Petrus, bukan, tetapi berdasarkan apa kehendak Kristus, apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Karena itu Petrus dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa Kornelius dan teman-temannya. Bahkan Roh Kudus yang bekerja memenuhi mereka sehingga mereka bisa berbahasa, ya, dan mereka percaya kepada Kristus. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dimulai dari kesatuan kita yang hidup saling mengasihi, dari yang di mana kasih itu adalah kasih dari Kristus, kasih kita kepada Kristus juga, tetapi juga kasih kita ini juga harus terbuka, menjangkau kepada orang-orang yang lebih luas, ya, supaya melalui kita memperkenalkan wajah Kristus melalui perbuatan baik, perbuatan kasih, melalui nyanyian seperti yang dinyanyikan oleh Bu Rina dan oleh kita semua. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian baru karena Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib, Dia telah menyelamatkan kita. Maka kita patut untuk memuji Dia. Kita menjalani hidup ini sebagai sebuah nyanyian baru yang dapat didengar oleh orang lain, dan orang lain bisa merasakan bahwa kasih Tuhan juga diberlakukan, ya, ditawarkan atau disediakan bagi mereka melalui kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, gereja GKI Rembang ini juga mempunyai program-program yang tidak hanya mengurusi urusan intern kita, tetapi juga menjangkau masyarakat di sekitar kita.
Ketika ada program gereja kita yang menjangkau masyarakat yang lebih luas, orang-orang di sekitar kita, maka kita dukung, kita berperan serta di dalamnya. Sehingga gereja kita menjadi garam dan terang. Gereja kita bisa menjawab setiap pertanyaan orang-orang di sekitar kita. Di manakah kebenaran itu? Di manakah kasih dan keselamatan yang sejati itu? Kita bisa memberi jawabnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kami mohon bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita berdoa syafaat. Tuhan, di dalam doa syafaat kami bersatu hati berdoa bagi anggota jemaat kami, saudara seiman kami, anggota keluarga kami, atau bahkan diri kami yang sedang mengalami pergumulan sakit atau dalam pemulihan, atau yang sudah menjadi anggota lansia, anggota kul yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang menjadi ranting ini akan diberikan nutrisi yang dapat menyehatkan, menguatkan, menyegarkan anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai dokter, perawat, ataupun dari keluarga yang mengobati dan merawat mereka. Kami percaya kasih-Mu akan Kau nyatakan untuk memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan semangat baru kepada anak-anak-Mu ini. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang akan berulang tahun di dalam sepekan ini. Di antaranya Ibu Diah Ajeng Raharjo yang pada hari ini berulang tahun. Juga kami berdoa bagi Saudari Fiona Vinela BS dan Bapak Arga Maramba Pandin Purba yang akan berulang tahun dalam sepekan. Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan berkati kehidupan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam setiap perjuangan untuk mengatasi setiap pergumulan atau persoalan hidup mereka. Kami percaya Tuhan mereka menjadi ranting-ranting yang sehat karena mereka tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam mereka. Mereka menerima nutrisi kasih-Mu secara lengkap, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan, yang memberi hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat berkarya dengan penuh sukacita. Mereka berhasil di dalam kehidupan mereka, mereka menghasilkan buah-buah yang lebat, yang dapat dinikmati oleh orang-orang banyak, sehingga hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Dan setiap pergumulan mereka akan Tuhan tolong agar mereka dapat bijaksana menyelesaikan semua pergumulan, persoalan, dan bahkan mereka menikmati
setiap kebaikan dan berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi program-program gereja Tuhan, baik program majelis jemaat, program badan pelayanan atau komisi, program panitia Hari Raya Gerejawi, khususnya Hutmas GKI Rembang. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mempunyai fungsi berperan dalam menjalani tugas-tugas ini, agar mereka dapat bersukacita melaksanakan tugas-tugas sebagai pengabdian, sebagai pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan melalui program-program gereja Tuhan ini benar-benar dapat membangun, menumbuh kembangkan iman, pengharapan, dan kehidupan anak-anak Tuhan di GKI Rembang. Dan juga melalui program-program gereja Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Rembang dan bahkan bagi setiap orang yang ada di sekitar gerejamu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap kebutuhan yang diperlukan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Khususnya kami berdoa bagi baptisan kudus anak atas Ananda Olivia tanggal 16 Mei. Kiranya Tuhan berkati majelis jemaat yang akan melayani. Tuhan berkati Ananda Olivia, Tuhan berkati kedua orang tua dan kakaknya. Kami juga mau berdoa untuk pemilihan calon penatua baru. Tuhan berkati gerejamu ini yang akan memilih calon-calon penatua. Tuhan berkati majelis jemaat yang akan mengelola dan mengambil keputusan untuk memilih dan meneguhkan penatua baru, sehingga dapat mendukung kehidupan gereja Tuhan di dalam kemajelisan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Hutmas GKI Rembang. Tuhan berkati kami semua yang akan berperan di dalamnya. Dan kami percaya melalui Hutmas GKI Rembang, kami dapat merayakan 50 tahun pemeliharaan pertolongan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan gereja Tuhan ini. Dan bagaimana gereja Tuhan boleh bertumbuh semakin dewasa dan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan lawat di tengah Tuhan lawat keluarga kami. Tuhan hadir dan berkarya di tengah keluarga kami. Biarlah keluarga kami menjadi ranting-ranting yang tumbuh sehat, yang dapat menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan ekonomi keluarga kami. Tuhan memberkati relasi keluarga kami. Tuhan memberkati pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga kami. Tuhan memberkati kerinduan anggota keluarga kami memilih pasangan hidup. Tuhan berkati keluarga anak kami yang menantikan keturunan atau yang telah Tuhan berikan anugerah keturunan di dalam penantian mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga anak-anak kami. Kami percaya setiap kebutuhan keluarga kami Tuhan memeliharanya. Tuhan memampukan keluarga kami agar menjadi keluarga yang hidup di dalam kasih Kristus dan hidup saling mengasihi. Bahkan keluarga kami dapat menjadi keluarga yang mengasihi keluarga-keluarga lain. Kami juga mau berdoa untuk Kabupaten Rembang dan bangsa negara ini. Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan mengambil kebijakan melaksanakan tugas-tugas mereka, sehingga melalui tugas dan tanggung jawab mereka, Kabupaten Rembang dan bangsa negara kami boleh mengalami pemulihan, mengalami perubahan yang lebih baik, mengalami kemajuan dan pembangunan yang dapat mensejahterakan seluruh lapisan, seluruh warga masyarakat, warga negara di Indonesia ini. Dan setiap persoalan yang ada, kami percaya Tuhan pimpin setiap pemimpin kami. Tuhan pakai kami sebagai warga untuk berperan mengatasi setiap persoalan yang ada di negeri ini. Kami serahkan Tuhan semua permohonan doa hidup dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Kerajaan
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh syukur. Nats persembahan terambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Mari kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari KJ 364 bait yang pertama dan keempat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan jikalau kami Tuhan sudah pimpin di dalam mengikuti ibadah, mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini juga Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang mana persembahan ini asalnya daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu melalui GKI Rembang. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 428, Lihatlah Sekelilingmu, sebagai lagu pengutusan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, kasih dan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penuh damai, sejahtera, dan kebenaran di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selamanya. Amin.